Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku tercinta peserta MPLS yang merupakan siswa baru angkatan 58. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan Anda sudah bisa mengikuti kegiatan MPLS dari awal dengan baik, selalu diberi kesehatan dan selalu fokus untuk mengikuti seluruh rangkaian MPLS agar para peserta didik baru, yaitu kalian semua siswa angkatan 58, bisa segera beradaptasi di lingkungannya yang baru di SMA Negeri 1 Soko tercinta. Karena adaptasi itu butuh waktu yang panjang. Tetapi dengan bantuan seluruh pihak dalam menyelenggarakan MPLS ini, kita berharap bahwa waktu yang panjang itu bisa dipersingkat dalam beberapa hari. Berproses para peserta didik itu butuh pengenalan banyak hal dalam rangka beradaptasi tersebut. Salah satu di antaranya adalah bagaimana para peserta segera bisa tahu bagaimana sistem belajar di SMA Soko, bagaimana cara berorganisasi di SMA Soko, bagaimana cara bergaul di SMA Soko, bagaimana cara menjaga etika di SMA Soko, bagaimana cara mengembangkan diri di SMA Soko. Semua harus kita perkenalkan, termasuk para peserta didik baru angkatan 58. Harus paham siapa guru-guru kalian, harus paham siapa staf tata usaha kalian. Biarpun daring, insya Allah nanti akan kita sampaikan profil dari para pendidik di SMA Negeri 1 Soko di suatu waktu di kegiatan MPLS ini. SMA Soko sebagai salah satu SMA tertua di Kabupaten Mojokerto, sama dengan organisasi lainnya, itu juga harus mengenal visi dan misi. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi, saya diingatkan oleh moderator yang tidak kelihatan di Anda. Itu adalah kakak-kakak kalian pengurus OSIS MPK yang luar biasa, tim-tim kesiswaan yang luar biasa, bahwa saya diminta untuk menyampaikan kurikulum vitae sebentar. Saya sampaikan, nama saya Tri Haryanto MPD. Saya mengajar di SMA Soko mulai dari 1 Januari tahun 2000. Kemudian kami informasikan bahwa saya mengajar fisika, mata pelajaran fisika. Kemudian jabatan saya yang lama adalah 6 tahun di Wakasai Kesiswaan. Dan tahun ini saya bersama Anda, saya memimpin jalannya PPDB. Alhamdulillah berhasil, selamat, sukses, dan saya menemukan orang-orang hebat seperti Anda, para siswa angkatan 58. Saya sekarang menjabat di koordinator GDS yang bergerak di tata tertib, menjaga dan memastikan bahwa kalian baik-baik saja, di sekolah juga baik-baik saja, nyaman, dan orang tua kalian semua merasa tentram dan tenang karena putra-putrinya terjaga ketertibannya, attitude-nya juga terjaga, sehingga kelak mereka akan menjadi generasi muda yang luar biasa. Maka karena jabatan saya sebagai koordinator GDS, maka di sini kami diminta oleh tim kesiswaan sebagai pemandu dan pendamping panitia MPLS dari kakak-kakak kalian pengurus OSIS MPK. Di sini kami akan menyampaikan tentang visi dan misi sekolah serta pelaksanaan penegakan tata tertib di lingkungan kesiswaan, di lingkungan siswa secara keseluruhan. Kami buka yang pertama adalah visi dan misi. Visi dan misi itu adalah pasangan yang sulit dipisahkan dalam merancang masa depan organisasi ke depan. Setiap sekolah yang merupakan salah satu bentuk organisasi pasti punya visi dan misi. Visi itu apa?
Visi adalah gambaran akan hal yang ingin dicapai di masa depan dan merupakan tujuan dan pengembangan sebuah organisasi. Saya pesan kalian bahwa kalian di SMA Soko, anggap kalian adalah calon organisator, maka jangan pernah lupa untuk bergabung di salah satu ekskul agar Anda nanti bisa mengembangkan diri lebih luas dan lebih panjang waktu Anda untuk belajar tentang bagaimana berinteraksi dan bagaimana mengembangkan diri. Selain akademi, jangan pernah juga dilupakan. Maka rugi kalau di SMA Soko tidak pintar, baik akademi maupun organisasi. Di dalam sebuah organisasi pasti punya visi dan misi. Saya berharap kalian juga punya visi dan misi yang disebut dengan dream book. Harus punya impian. Dan impian itu harus kalian canangkan, kalian tulis, sehingga kalian bisa memperkirakan 5 tahun ke depan kalian akan jadi apa. Sukses untuk kalian semua. Saya teruskan. Visi adalah gambaran akan hal yang ingin dicapai di masa depan dan merupakan tujuan dari pengembangan sebuah organisasi. Visi juga bisa dibilang buah pikiran para pendiri akan masa depan dari organisasi yang didirikan. Nah, karena pentingnya visi dan misi itulah, maka SMA Soko juga mengusung visi dan misi dalam rangka membuat arahan ke depan menjadi seperti apa. Dan biarpun pergantian pimpinan seperti apapun dan berapa kali pun, maka visi SMA Soko tetap adanya. Misi tetap adanya. Baru itu nanti diterjemahkan dalam bentuk program kerja yang anggarannya disebut dengan RKAS. Nah, kami sampaikan tentang visi dan misi SMA Negeri 1 Soko. Tapi saya ingatkan bahwa nanti dari kakak kalian akan diberi tugas untuk membuat YEL Angkatan 58. Selamat, Anda mulai berproses dan ini luar biasa tantangannya karena Anda membuat YEL tidak bertemu dengan teman Anda secara langsung, tapi lewat daring, lewat HP. Itu adalah tantangan tersendiri. Angkatan 58 adalah angkatan luar biasa. Karena apa? Angkatan dampak corona. Sehingga mau tidak mau harus belajar daring. Mau tidak mau harus belajar daring, belajar berkomunikasi, belajar berinteraksi dengan cara memaksimalkan HP. Dengan cara bagaimana menggunakan fasilitas aplikasi di HP untuk saling berkomunikasi. Ada satu catatan sebelum saya masuk ke visi misi. Saya ingatkan juga bahwa setiap tahun itu pasti ada YEL angkatan. Di mana YEL angkatan itu menunjukkan karakteristik dari angkatan tersebut, menunjukkan visi dari angkatan tersebut, menunjukkan misi dari angkatan tersebut, menunjukkan dream dari angkatan tersebut. Saya berharap mudah-mudahan banyak leader yang tercetak di angkatan 58 seperti kakak-kakaknya di angkatan 57. Tapi ada satu YEL yang pasti sama. Pasti sama di setiap angkatan, yaitu Semansaso. Kalau kita bilang Semansaso, maka jawabannya adalah bersama, berkreasi, dan berprestasi. Tapi tidak usah ada adanya. Bersama, berkreasi, berprestasi. Biasanya setiap angkatan sama, biarpun kita menyebut angkatan 58. Nah, kalau angkatan 58, YEL-nya adalah YEL kalian. Tapi kalau kita bicara 3B, Semansaso, maka jawabnya sama. Jadi YEL kita adalah 3B Semansaso. Kita teriak bersama, berkreasi, berprestasi. Nah, di kakak kalian angkatan 57 ada tambahannya yeah. Jadi kalau kita teriak 3B Semansaso di angkatan 57, maka angkatan 57 akan teriak bersama, berkreasi, berprestasi, yeah. Mudah-mudahan Anda punya kreativitas untuk membuat YEL angkatan dan YEL 3B untuk ditambahi apa? Atau cukup bersama, berkreasi, berprestasi. Anak-anakku tercinta, angkatan 58, calon orang hebat dari SMA Soko. Visi SMA Negeri Soko adalah berprestasi dan berbudaya lingkungan yang berlandaskan IMTAK dan IPTEK. Ini tidak saya terjemahkan karena kita sekali membaca sudah langsung paham apa visi ke depan SMA Negeri 1 Soko. Generasi berapapun kelak, mereka akan selalu ingat
inilah misi yang kita usung. Baik ketika kita menjadi siswa SMA Negeri 1 Soko, sampai kelak kita menjadi alumni. Misi kita apa? Adalah mewujudkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut warga sekolah. Maka banyak program untuk mengarah agar misi kita tercapai. Salah satu di antaranya setiap hari Jumat mengadakan istighosah. Kemudian ketika ada yang terlambat, kita kerjasama dengan tim mental dan GDS serta tim guru PAI. Bagi yang terlambat, kita minta untuk membaca Al-Quran untuk yang beragama Islam dan yang beragama lain mengikuti. Kemudian juga setiap tahun kita mengundang tokoh-tokoh hebat dari agama, tokoh-tokoh hebat dari negara, dan alhamdulillah untuk yang poin 1 mewujudkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama, kita sudah mengundang OPEK, kita juga sudah mengundang MH Ainun Najib, kita juga sudah mengundang Gus Miftah. Bahkan ada dai muda yang dari Jombang, itu juga pernah kita undang. Yang fenomenal adalah bahwa setiap tahun itu pasti terlaksana. Nah, pertanyaan saya dan tangan saya adalah, bagaimana Angkatan 57 sebagai kakak kelas kalian, kakak angkatan kalian yang kelak akan menjadi pengurus OSIS, bersama dengan Angkatan 58 yaitu kalian, itu bisa meneruskan estafet untuk misi yang pertama. Bagaimana kalian bisa menginspirasi semua orang dengan mengundang orang-orang hebat agama, tokoh-tokoh terkemuka di negara kita, agar mereka semua, maksudnya kita, terinspirasi dari motivasi dan menghayati apa yang disarankan, sehingga kelak kita akan menjadi orang pilihan. Berikutnya adalah mewujudkan komitmen dan loyalitas yang tinggi bagi seluruh warga sekolah terhadap tugas pokok dan fungsinya. Itulah pentingnya. Kalian yang kelas 11, Angkatan 57 kelak jadi pengurus. Jadilah pengurus yang baik, yang tahu tupoksinya, yang bisa mengasihi, yang bisa mengasuh dan bisa mendidik dan membimbing adik-adiknya tanpa memberikan bullying, tanpa memberikan penekanan yang berlebihan. Kemudian kakaknya Angkatan 56, jadilah kakak yang baik, yang luar biasa, yang selalu tahu kapan harus memberi nasihat, kapan harus memberikan saran, kapan harus memberikan masukan ketika ada persoalan di tubuh ekstrakurikuler ataupun OSIS dan MPK atau secara keseluruhan siswa. Mari kita jaga agar sekolah kita tetap kondusif dalam hal belajar. Para pembelajar akan suka sekali apabila kondisi yang kondusif itu tetap terjaga. Mohon maaf saya agak cepat karena saya diberi waktu yang singkat. Selanjutnya adalah melaksanakan pendidikan, pembelajaran dan pembimbingan secara kreatif, inovatif, dan aktual. Itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman kurikulum materi ini. Kemudian yang keempat, mewujudkan semangat keunggulan, kreativitas, keinovasian, dan kemandirian pada seluruh warga sekolah dalam melaksanakan tugas. Luar biasa. Ini juga akan dipandu. Jadi misi yang disampaikan saat ini sesungguhnya adalah gambaran secara umum untuk diterjemahkan ke kegiatan MPLS. Sehingga kalau kalian tahu, para peserta baru Angkatan 58, bahwa ketika kalian mengikuti rangkaian acara MPLS, sesungguhnya kalian sudah melaksanakan salah satu misi SMA Negeri 1 Soko. Mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang transparan, demokratis, partisipatif, dan akuntabel, yang efektif dan efisien serta mengutamakan kepuasan masyarakat. Itu komitmen kami. Komitmen pemimpin kami, baik kepala sekolah, KTU, tata usaha, semua kita punya komitmen untuk mewujudkan ini. Membangun jiwa semangat dalam nasionalisme dan kebangsaan dalam keutuhan NKRI. Kami juga sepakat dengan negara bahwa NKRI harga mati. Kita sepakat bahwa sesungguhnya adanya kita adalah karena adanya negara Republik Indonesia yang merupakan kesatuan sampai kapanpun. Dan alhamdulillah kita juga punya ekstrakurikuler untuk bela negara. Salah satu di antaranya adalah Pasbraso, Pramuka, dan sebagainya. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita wujudkan dan kita tunjukkan, bukan hanya sebagai jargon, bukan hanya sebagai slaptis,
tapi itu betul-betul terjiwa pada tingkah laku kita setiap sehari-hari, ditandai dengan setiap hari masuk pasti akan didengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, mewujudkan peserta didik yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya bangsa. Terbukti bahwa negara kita itu sangat apresiatif terhadap bidang seni. Utamanya adalah para generasi muda. Alhamdulillah, dalam hal ini kita juga merasakan apresiasi tersebut. Karena tim paduan suara kita berkali-kali diundang di Istana Negara, baik perseorangan maupun untuk kegiatan kepresidenan. Contohnya adalah peresmian jalan tol. Alhamdulillah, tim paduan suara kita diminta untuk mengiringi Bapak Presiden dalam rangka pembukaan jalan tol Mojokerto-Jombang, Kertosono. Tidak itu saja, bahwa kita juga punya ekstrakurikuler maupun kegiatan nyata dalam hal mengapresiasi budaya bangsa. Salah satu di antaranya, kita terdepan dalam kegiatan kesenian tradisional. Setiap ada event dan permintaan dari pemerintah daerah, kita siap. Pemain karawitan tradisional maupun penari-penari tradisional, kita punya stok yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa komitmen sekolah dalam melaksanakan misi, dalam hal mengusung seni, tradisi, dan budaya bangsa, kita laksanakan. Itu salah satu bentuk, masih banyak yang lain. Kita tunggu kolaborasi dari setiap ekskul dan anak bangsa di Angkatan 58 ini untuk bisa memberikan warna yang luar biasa. Siapa tahu bisa bekerja sama dengan Soko Computer Student ataupun tim-tim IT lainnya, sehingga bisa dikolaborasi untuk membuat film dokumenter. Saya bercita-cita bahwa Angkatan 58 ini bisa menjadi salah satu pemenang Eagle Award yang dikeluarkan di Metro TV. Karena Eagle Award itu adalah salah satu bentuk pengakuan film dokumenter yang diakui menginspirasi pada masyarakat umum. Kemudian mewujudkan budaya 7S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, salaman, senang. Nanti akan diterjemahkan luas. Yang penting kuncinya ini adalah kita berinteraksi. Karena ini COVID, maka senyum, salam, sapanya diganti dengan cukup merangkumkan tangan. Tapi ingat bahwa semua yang ada di sini adalah orang-orang yang perlu kita hargai. Maka dengan saling menghargai, insya Allah misi yang diusung di poin 8 ini akan terlaksana. Kuncinya satu, pesan dari Bapak Ibu Guru maupun pesan dari kakak-kakak kalian. Ketika kalian bertemu, baik kalian kenal atau tidak, kalau itu sama-sama kakak SMA Soko, hormatilah, hargailah, sapalah. Termasuk pada gurumu yang biarpun tidak mengajar di kelasmu, hormatilah, hargailah dengan cara memberikan senyum yang tulus dan merangkumkan tangan di depan dada kita. Itu menunjukkan bahwa kita ikhlas untuk menghormati orang lain. Dengan demikian kita akan dihargai juga. Kemudian seterusnya adalah mewujudkan lingkungan sekolah sehat, aman, nyaman, tertib, rapi, indah, dan sebagainya. Bisa dilihat lingkungannya. Kita UKS juga ada perubahan. Insya Allah nanti UKS ketika ada yang sakit dan sebagainya kita akan luaskan. Kemudian mewujudkan budaya dan etos kerja yang tinggi, selalu konsisten dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Kita ada tim Adiwiyata Mandiri, karena memang sekolah kita Adiwiyata Mandiri. Bukan hanya ketika kita berlomba untuk menjaga keasrian sekolah kita, tapi ini merupakan komitmen dari seluruh stakeholder yang ada di SMA Soko. Baik komitenya, baik pimpinannya, baik siswanya, dan Bapak Ibu Guru serta orang tua diharapkan terlibat aktif dalam mengusung Adiwiyata Mandiri. Kemudian mewujudkan hubungan yang harmonis antar warga sekolah, alumni, masyarakat, dan pemerintah. Alhamdulillah, kita luar biasa, alumni banyak mensupport. Bahkan termasuk ada banyak kegiatan yang setiap saat alumni akan siap untuk hadir. Tergantung kepiawaian dan kepandian lobbying dari anak-anak angkatan 56, 57, dan 58. Demikian saya mengusung visi dan misi. Dan saya berharap ketika visi dan misi SMA Soko ini dilaksanakan, kami berharap tidak ada pelanggaran sedikit pun, tidak ada penyalahgunaan visi misi atau penyimpangan atau penerjemahan yang salah.
Dan ini sering terjadi karena banyak anak-anak yang mencoba. Banyak anak-anak yang pengen tahu sejauh mana konsistensi kita dalam menegakkan aturan, dalam menegakkan tata tertib dan sebagainya. Tapi saya tidak ingin menggurui, saya tidak ingin ngajari karena saya percaya bahwa kalian orang hebat semua. Dan memilih SMA Soko karena kalian tahu bahwa di SMA Soko adalah sekolah yang layak untuk diikuti. Karena orang tua sana bilang bahwa sekolah SMA Soko adalah sekolah keturunan. Dan siapapun yang masuk di sini, biarpun biasa-biasa saja di SMA Soko, tapi kelak ketika lulus, mereka akan menjadi orang hebat. Dan saya percaya, itu semua adalah Anda. Nah, kemudian terakhir, karena kemarin sudah disampaikan tentang tata tertib, pada saat kalian mengambil map, data Dapodik, itu ada tata tertibnya. Saya percaya bahwa kalian sudah membacanya bersama orang tua. Oleh karena itu, ini tugas mandiri pada kalian sejumlah 406 siswa. Saya akan sampaikan pada kalian tugas perseorangan. Nanti saya serahkan kepada tim kesiswaan dan saya serahkan pada PJ gugus kalian dan para pembina gugus untuk tugasnya seperti apa. Tetapi saya kepengen ini nanti dikirimkan di Google Form karena ini merupakan penghargaan dan penghormatan saya dan permohonan saya kepada para siswa baru angkatan 58 untuk memberi masukan pada kami. Kami beri 2 pertanyaan. Tolong diisi sejujurnya. Ini tugas perseorangan. Anda bisa diskusi, tapi kami berusaha merancang program yang meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Ini merupakan kajian kejadian nyata. Dan kami akan membentuk tim gerakan disiplin siswa. Itu akan kami sebut sebagai GDS Sahabat Siswa. Program kerja yang hendak kami ajukan kita ambil dari tatib sekolah yang ada dan sudah kita berikan saat mengambil map isian Dapodik. Kami coba seleksi berdasar dari riset dan observasi aturan mana saja yang sering dilanggar, termasuk masukan dari berbagai pihak, termasuk para peserta didik. Kita mohon bantuan kepada peserta didik untuk memberi tanggapan berupa tulisan informasi sejujurnya, bentuk pelanggaran yang sering terjadi, dan mohon diberi masukan bagaimana mencarikan bentuk penanganan terbijak, namun tetap memberikan efek mendidik. 1, tolong tulis 1 saja, yaitu bentuk pelanggaran yang sering Anda temui, dan bagaimana penanganan Anda yang terbijak. Saran Anda untuk memberikan penanganan terbijak. Kemudian yang kedua, saya ingin kalian berandai. Berandai apa? Saya kepengen sekali tempo Anda berposisi sebagai kami, yaitu sebagai tim GDS. Kalau Anda jadi tim GDS, maka apa yang akan Anda lakukan? Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya percaya bahwa kalian memang benar dan layak berada di tempat ini dan sukses bersama-sama membangun teamwork yang luar biasa. Segala rintangan mari kita hadapi dengan senyum karena tidak ada kesuksesan tanpa kesukaran. Karena semua kesuksesan pasti dibangun dengan kesukaran. Dan Anda layak untuk menghadapi itu karena sukses sudah menanti Anda di saat-saat yang akan datang. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi apapun yang kita lakukan di sini, keikhlasan apapun dari semua pihak, dan juga mengantarkan kalian untuk menjadi orang sukses, calon orang hebat dari SMA Soko. Sukses untuk kita semua. 3B Semansaso, bersama berkreasi, berprestasi, sukses untuk kita semua.